Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Devi Permatasari dengan NIM 2020133016 dari kelas 1A Geografi, Prodi Program Studi Pendidikan Geografi Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Dengan ini, saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai materi surat menyurat. Pengertian dari surat. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu seperti informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Entah itu secara individu ataupun atas nama perusahaan atau instansi. Surat berfungsi sebagai alat komunikasi. Kemudian, selain itu, juga ada beberapa fungsi lainnya. Seperti yang pertama, sebagai alat bukti tertulis. Contoh, surat perjanjian. Yang kedua, sebagai alat pengingat. Contoh, surat pesanan dan surat undangan. Ketiga, sebagai bukti sejarah. Contohnya, surat keterangan dan surat pengiriman pesanan. Kemudian yang keempat, sebagai duta organisasi, di mana semua surat dapat digunakan untuk menjadi duta organisasi. Karena surat membawa pesan atau informasi kepada pihak yang berada dalam maupun di luar organisasi atau perusahaan. 5. Sebagai pedoman. Contoh, surat tugas. 6. Sebagai sarana promosi. Surat dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi atau alat perusahaan, promosi suatu perusahaan. Karena pada surat resmi dan identitas perusahaan tercantum dalam kop surat atau kepala surat. Kemudian yang ketujuh, barometer kantor. Kemudian, adapun tujuan dari pembuatan surat. Yang pertama, menyampaikan suatu informasi dan keterangan dari pihak-pihak lain. 2. Menyampaikan maksud dan tujuan tertulis. 3. Melancarkan jalannya informasi sehingga informasi yang diterima itu jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman. 4. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian adapun kriteria surat yang baik. Ada 8 kriteria surat yang baik. Yang pertama, penggunaan kertas yang tepat. 2. Bentuk surat yang standar. 3. Bahasa yang digunakan baku. 4. Gaya bahasa yang lugas. Kemudian 5. Tata bahasa jelas, sopan, dan hormat. Kemudian 6. Penyajian fakta yang benar dan lengkap. 7. Penggunaan singkatan hanya untuk yang lazim dipakai. 8. Penggunaan kata-kata umum dalam masyarakat. Kemudian bahasa surat. Bahasa memegang peranan yang penting sehingga maksud surat diterima dengan baik dan mendapatkan yang positif. Adapun kriteria bahasa surat yang baik dan benar. Yang pertama, sederhana. Sederhana artinya bersahaja, lugas, dan mudah, dan tidak berbelit-belit. Kemudian yang kedua, ringkas. Kalimat yang ringkas umumnya lebih tegas dan mudah dipahami. 3. Jelas. Jelas berarti tidak samar-samar dan tidak berbelit-belit. Kemudian tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian yang keempat, sopan.
Dalam surat resmi, bahasa sopan itu dapat dicapai dengan berbagai cara dan bervariasi. 5. Menarik. Menarik artinya dapat membangkitkan perhatian, tidak membosankan. Oke, surat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, terdiri dari surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Kemudian yang kedua, berdasarkan wujudnya, terdiri dari contohnya, terdiri dari kantor pos atau belangko. Yang kedua, warkop pos, surat bersampul, kemudian memorandum, dan yang terakhir adalah nota. Kemudian yang ketiga, berdasarkan keamanan isinya. Berdasarkan keamanan isinya, surat terdiri dari yang pertama, surat sangat rahasia. Yang kedua, surat rahasia. Dan yang ketiga, surat infidensial. Kemudian yang keempat, berdasarkan jumlah penerima surat, terdiri dari surat perorangan, kemudian surat edaran, dan surat pengumuman. Kemudian adapun perbedaan dari surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi biasa dikatakan sebagai surat dinas. Surat resmi merupakan surat yang dikirimkan oleh suatu lembaga atau instansi atau lembaga lainnya ke seseorang. Surat resmi bersifat formal, dan surat resmi menggunakan bahasa yang lebih baku, serta gaya bahasanya yang ringkas, singkat, dan jelas. Surat resmi memiliki bagian-bagian yang lebih lengkap, seperti surat, kop surat, nomor surat, alamat surat, lampiran surat, dan lain-lain. Contohnya, surat jual beli dan surat permohonan, serta surat keputusan dan lain-lainnya. Sedangkan surat pribadi merupakan surat yang dikirim kepada seorang individu ke individu lainnya, baik itu keluarga, teman, sahabat, dan lain-lain. Surat pribadi tidak menggunakan bahasa yang baku, tetapi lebih menggunakan bahasa sehari-hari. Tetapi isi surat tersebut harus menggunakan bahasa yang sopan. Gaya bahasa yang digunakan itu lebih santai dibandingkan dengan surat resmi. Surat pribadi memiliki bagian-bagian yang lebih sederhana dibandingkan dengan surat resmi. Contohnya, surat sakit atau surat izin tidak masuk sekolah. Contoh surat resmi. Sebelum membuat surat resmi, kita harus menyusunnya sesuai dengan bagian-bagian surat. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat terletak di bagian atas surat, yang berfungsi untuk memberi informasi kepada penerima tentang nama, alamat, dan keterangan lain yang berkaitan dengan instansi atau badan pengirim surat. Biasanya terdiri dari nama instansi atau badan, alamat lengkap, nomor telepon atau faksimil, logo instansi, alamat email, dan jenis usaha. Kemudian yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat berfungsi untuk memberitahu kepada si penerima kapan surat itu ditulis. Kemudian yang ketiga, nomor surat. Nomor surat 008-PK-60-X dan garing 2017.
Nomor surat berguna untuk memudahkan dalam pengarsipan surat. Kemudian yang keempat, terdapat lampiran surat yang berguna bagi pembaca atau penikmat surat tentang adanya keterangan tambahan selain surat. Kemudian yang kelima, perihal. Surat berguna agar pembaca dengan cepat mengetahui apa yang dibicarakan dalam isi surat. Kemudian yang keenam, alamat yang dituju. Alamat surat berguna sebagai petunjuk langsung pihak yang harus menerima surat. Kemudian 7, salam pembuka dengan hormat. Penulisan salam sebaiknya menggunakan kata-kata umum yang biasa digunakan dalam percakapan resmi. Misalnya dengan hormat. Kemudian yang ke-8, isi surat. Isi surat merupakan bagian pokok dari sebuah surat. Isi surat biasanya ditaruh pada tengah surat yang berisi tentang penjelasan maksud dan tujuan dari sebuah surat. 9. Paragraf penutup. Paragraf penutup harus menggunakan kalimat yang baik dan benar. Kemudian yang ke-10, salam penutup berfungsi untuk menunjukkan rasa hormat penulis surat dengan penerima atau pembaca surat. Kemudian yang 11, kasih surat berisi tentang pihak yang bertanggung jawab atas penulisan surat sebagai pertanggungjawaban pengirim dalam bagian surat tersebut yang dibubuhi tanda tangan. Pembubuhan tanda tangan ini sebagai bukti pertanggungjawaban juga sebagai keabsahan dari surat tersebut. Selain itu, ada kalanya surat juga disertai dengan tembusan atau sering disebut dengan carbon copy. Jika isi surat tersebut perlu diketahui oleh pihak lain selain pihak yang dituju, pada kiri bawah surat perlu diberi tanda pengenal berupa singkatan atau inisial dari nama pembuat atau pengetik surat. Inisial ini berguna jika terjadi kesalahan atau kekurangan pada surat, sehingga pihak-pihak tertentu dapat menghubungi pembuat surat. Kemudian, contoh surat pribadi. Dalam membuat surat pribadi, yang pertama ada tanggal kapan surat tersebut ditulis. Kemudian, orang yang dituju dan alamat, salam pembuka, isi dari surat, kemudian salam penutup, dan nama.